Gualas Community Anggrek Waso. Agrokultur wisata anggrek lokal Waso. Domin ya? Ah, bukan. Iya. Ini dirjen plan dari dirjen planologi dan tata ruang. Presiden ada di mana sih? Terus saya tidak tahu informasi.
Kalau mangga pepaya kan panjang juga. Oh, mana sih kalau dia masak? Ya, mungkin karena itu mana? Itu. Kalau itu bikinnya enggak Oh, masak. masak tuh. Sepertinya sudah jadi menghasil perkawinan ini. Akhirnya tuan rumah ada. Ya. Anggrek pisang. Anggrek pisang terus yang Kata bagus ini yang seperti ini. Ini model-model ini kan ini negara iya. Betul. Model alamiah saja. media. Kita mau bicara apa sama saja. Sekarang ini Bapak kasih undangan langsung. Bapak datang ke tempat supaya mungkin bisa kasih Hai Anton, saya tidak kenal. Ya, silakan. Iya. Boleh ya, kalau ada yang beli Yang minat silakan. Yang minatnya itu silakan nanti 2 hari ini ada 1 minggu lagi kita
tetap berjuang terus. Begitu. Cari celah-celah. Boleh dong, ini pameran nanti habis dong. Tetap Kalau bersemangat. pernah satu dua. Ini kalau dia Kamu bunga cari saja. gitu. Ibu silakan. Aduh, ini mega ya. Kalau ini Oh, ini yang dia ada bunga. Hah? Nanti. Cecilia. Cecilia ya. Ini bunga lama sekali nih. Enggak ini Hah? kawan. Cecilia harum. Sekali begini di atas pohon mangga. Jadi rupanya pohon. Ini hanya ada di tempat Iya, tahu. Ini ya. apa itu dia? Kalau Iya. Yang sampai ke pameran tidak. ya hanya ada di Harus bisa ambil hari ini. Masuk. tidak ada di Papua lain, di daerah lain tidak ada. Ke Sultan atasnya. Ke Apa namanya? Nanti didata dulu. Merapi juga sudah tidak ada. Hanya ada di WhatsApp saja. Karena nanti didata dulu, langsung dibawa kita nanti penyerahan di. Iya. Anakan. Banyak jenis sayangnya tuh. Iya, saya baru Iya, ini kemarin. ini sudah sampai pembungaan ke belum, Bang? Berarti bunganya semua nanti. Batang. Ini ada berapa di sini? Satu individu saja kan? Kalau di sini ada 3 jenis. Yang Iya, begini. yang jenis sana. Waduh, satu aja. Berarti harus di Kemarin penangkaran. Di rawat biru. Hmm. Tinggal kita menata dia punya. Kita mau ambil kan ke satu saja. Ada sana. Iya. Saya ambil sudah Pak. Kalau tidak orang lain dong datang minta izin Bapak Domi. Terus adik serahkan foto. Nanti di sana saja sekalian. Ya. Fotonya di sana. Ayo sudah. Iya. Ini keriting. Wah, ini keriting. Kribo. Yang paling keriting paling lebat dan setelah bunga Pak. Karena dia terlalu kribo. Ini jenisnya. Dia 7 meter nanti. Sampai 12. Terlalu jauh Bapak. Iya. Tinggi. Tidak panjang bunga. Iya. Dia kribo. Kalau ini keriting biasa. Baga ada di skala yang kuning. Warnanya segala macam jenis. Ibu, yang itu kan? Ya. Yang itu.
sih ini yang paling langka ini. Oh, Langka. iya, Ini banyak. banyak ini, ada satu kemana ada. Ini tadi. Bergabung di sini. Ini punya Bapak Petrus. Punya Bapak Petrus Kaise. Anaknya Bapak. Semua yang ada ini anak Bapak semua. Tidak ada dari kampung. Terlalu banyak kegiatan aja. Itu sudah. Mulainya ini dia kuat. Mulainya bisa bertahan sampai 2 bulan. Kalau panas 2 bulan. Kalau lama, baru dia keguguran. Nanti kita minta arahan pandangan dari Bapak seperti apa pada kita di dalam kelompok ini ya begitu. Setelah itu kita akan nanti Romi akan menandatangani surat dokumen yang menjadi salah satu persyaratan untuk pemeriksaan izin. Begitu. Nanti silakan Bapak Malai tidak pada silakan. Saya duduk ke berdiri ya. Silakan dulu sampai sana saja. Iya, Mas. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat menjelang siang ini. Kita sebenarnya sudah mulai sebenarnya jam 9. Ya, syukurlah kita bisa hadir di sini. Yang saya hormati Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Merauke, Pak Benhur, yang selalu kita sama-sama Pak Benhur. Bagaimana kita coba membangun Wasur, membangun Merauke sebenarnya secara keseluruhan, ya, di bidang pariwisata. Dengan Merauke, Wasur ini merupakan salah satu yang wisata itu juga, ya. Yang saya hormati juga Kepala Seksi Wilayah 3, ya, Pak Dr. Z Parinde. Yang saya hormati teman-teman dari Porclaim, ini panitia langsung sekalian ini, ya. Itu Pak Wanto. Yang saya hormati pula, yang saya cintai juga teman-teman dari komunitas ini, Alas Community, ya. Ini kelompok anggrek di Taman Nasional Wasur, ya. Yang saya hormati pula teman-teman dari Taman Nasional ini, dari Seksi 3 kebanyakan ini, ya. Dengan masyarakat semua, ya, keluarga saya, keluarga besar Balai Taman Nasional Wasur, ya. Karena kita berada Tuhan Nama Esa atas berkat, rahmat, hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Kita bisa berkumpul di tempat ini pada kondisi yang sangat segar sebenarnya ini, ya. Kemarin datang DPR sampaikan bahwa kita di Wasur ini masih bisa lihat langit biru. Tapi teman-teman di Jakarta sudah tidak bisa, susah lihat langit biru karena polusi udara, Pak. Mereka sangat senang datang ke Merauke, ke Papua karena dalam keadaan segar, ya. Gitu. Pada hari ini memang sengaja sebenarnya teman-teman dari Porclaim juga sudah sampaikan kita juga untuk acara kita bagaimana sebenarnya sih kita punya binaan-binaan dalam kawasan ini. Salah satu ya binaan kita ya ini Mualas ini terkait anggrek ini, supaya kita bisa promosi keluar dan orang luar bisa tahu, gitu. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya di Taman Nasional Wasur ini sekitar 31 jenis anggrek dari hasil penelitian tahun 2013
31, 27 itu endemik asli sini itu ya, cukup banyak sebenarnya dari hasil penelitian itu. Mungkin ini baru berapa saja sebenarnya kita lihat berkunjung ke tempat ini juga itu loh ya. Mungkin saya juga perlu juga ada program saya mungkin ke depan itu perlu mungkin kegiatan inventarisasi bersama-sama di sini. Nah itu. Dan mungkin ini proses ini akan berjalan terus ya. Besok mudah-mudahan sebentar ini kita tanda tangan ini, dan saya kalau sudah itu saya berusaha untuk membawa. Kita lihat proses berikutnya. Gitu. Ya. Ini satu upaya kita pemerintah. Gitu. Dan kami Taman Nasional Wasu tidak bisa bergerak sendiri. Gitu. Kita rembuk bersama-sama apa yang bisa instansi terkait, apa yang bisa kayak sekarang di pariwisata. Pariwisata punya ini juga andil sini juga Pak ya, artinya punya program wisata. Apalagi tadi beliau sampaikan juga ada apa ini festival apa Abang Merauke. Nanti mudah-mudahan bisa terlaksana di sini, itulah. Dan salah satu mungkin tujuan mungkin destinasinya di sini nanti. Itu pada saat nanti mungkin pada saat acara itu ini sudah berbunga gitu, bisa kita tahu jadwal berbunga itu kapan gitu. Jangan sampai pengunjung datang sini tidak lihat bunga, mereka hanya teraman lurus-lurus begitu saja. Kalau mereka kan melihat kecantikan, kecuali orang-orang yang tahu anggrek, orang-orang memang hatinya sudah di anggrek itu. Tapi kan kita kadang-kadang orang-orang datang sini, wah, lihat cantiknya saja ada bunga apa segala, itu baru bisa beli. Kalau tidak lihat itu nggak bisa itu. Nah, itu mungkin pada saat itulah mungkin kita ini belum ditata kembali lagi itulah. Kami tahun 2000 berapa kali kan membantuan ke sini juga, dan terakhir kemarin kita buat jalan, salah satu upaya kami itu buat jalan sini ya. Syukurlah sudah ini itu masih bertahan, masih baik sampai sekarang. Dan ke depan apalagi kira-kira yang kita buat di sini gitu. Dan kita Taman Nasional bukan satu itu apa satu kelompok Mas. Ini sekarang ada program lagi tidak bisa di satu kelompok, kita harus cari kelompok lain gitu loh, supaya lain juga bisa berkembang mengikuti teman-teman ini Boras ini gitu loh ya. Tiap tahun itu 10 kelompok yang kita bina gitu. Dan saya yakin bahwa kita tidak malu dari tempat-tempat lain juga sebenarnya. Saya ke Jayapura juga saya lihat kondisi sama kan bersama dengan kita kok gitu. Malah kita mungkin lebih maju Mas gitu. Masalah kita sudah mulai perizinan yang kita mulai sudah ini. Teman-teman sana kan belum itu. Saya berani tercapai mungkin kita orang lokal Papua sekarang mungkin mempunyai izin penangkaran anggrek. Apa kita tidak bangga itu Pak? Apa masyarakat tidak bangga? Boras tidak bangga? Itu ya. Saya juga kelompok Mamusia Mandiri salah satu mungkin di ini yang bisa kita penarikan untuk masyarakat kelompok ini. Salah satu itu mungkin di Papua. Dan masih berjalan walaupun tertatiti kita dampingi. Itu saya bilang kadang-kadang ingin kita kegiatan saya punya ini sini konsep saya itu tetap pendampingan harus tetap jalan. Sebesar apapun pemerintah memberikan anggaran kepada masyarakat belum bisa kita ini harus dampingi itu. Kalau tidak ya itu nggak tahu kemana. Kemarin kan kalau kita sistem kita kan oleh masyarakat terima langsung uang, tetapi kita sudah data apa yang kira-kira dibeli oleh masyarakat ya kan, apa kebutuhan. Sama-sama pendamping saya ke ini malah ke toko apa segala datang membawa ke sini gitu loh. Dan termasuk sekarang kelompok yang berkembang juga kita punya itu teh sarang semut. Teh sarang semut produksi cukup tinggi Pak Kadis gitu. Dan juga kelompok-kelompok yang Andor itu ada 2 kelompok di situ juga gitu. Dan ini kita bagaimana mempertahankan ini. Saya sering pada forum-forum tertentu saya ngomong sebenarnya kita dari kementerian, dari pemerintah daerah, dari apa bisa ada kalau ada momen-momen tertentu di sini di pemerintah daerah Pak, bisa sebenarnya sebagai souvenir kita beli masyarakat begitu. Sehingga apalagi di akhir-akhir tahun begini banyak kegiatan-kegiatan pemerintah, isi situ minyak kayu putih, isi situ mungkin ya teh sarang semut, apalagi anggrek apa macam-macam lah gitu. Itu sebagai souvenir. Souvenir siapa yang beli ya? Pemerintah yang beli. Atau kalau tidak mereka yang didatangkan ke sini tempat-tempat itu supaya ekonomi bisa gerak gitu. Dan salah satu ini saya lihat, saya bersyukur tadi saya lihat itu ini sudah maju ya, mudah-mudahan nanti akan kita bina lagi ke depannya lagi ya tuh bagaimana. Nah, itu akan coba kita itu. Dan tadi saya sudah ngomong juga ini apa sih sebenarnya kita ya perlukan sekarang ini oleh masyarakat itu ya memang salah satu pendampingan
begitu. Pendampingan dan keikutsertaan pihak-pihak. Sekarang kita sama-sama dengan Lanut juga sama-sama membangun ini kan Lanut. Mereka juga sini juga, ya. Kita bersyukur juga ada orang lain di situ, ada instansi lain terkait. Dan nanti ya wisata mungkin ambil peran apa gitu, silakan. Dengan pertanian apa. Dan kita punya di sini ada Persatuan Anggrek Indonesia. Salah satu Pak Domin ini kan ini juga anggota di situ juga. Dan bisa ini Pak, tarik mereka untuk bagaimana bisa melakukan pelatihan atau apa. Dan tadi saya diskusi mungkin kita membawa mungkin ada pelatih dari luar kah, memberikan ini kan untuk mereka di sini, gitu loh. Kalau kita membawa orang ke sana agak ini juga sih. Kalau kita membawa 1-2 orang pelatih sini mungkin. Nah, ini kemarin saya ditawarkan juga dari penyuluh saya kan ya, terkait dengan ini apa madu, pelatihan madu. Dan mungkin mereka akan datang sini memberikan pelatihan. Saya bilang oke, kalau mereka memberikan pelatihan, kita cari solusi-solusi begitu. Jadi peran itu semua sudah dipapat habis oleh kita pemerintah daerah apa segala. Dan swasta, pihak swasta juga bisa ngambil itu juga, gitu loh. Ya, mungkin itu dari saya. Pertama itu terkait jenis anggrek itu di Wasur ini rupanya banyak. Ada 31 jenis yang endemik itu Ya, kita temui ada 27. 27. Ya, begitu. Jadi tingkat endemisnya itu artinya yang hanya ada di sini, tidak ada di tempat lain. Lalu yang kedua, untuk proses perizinan ini karena sistemnya itu baru keluar di akhir tahun. Kemudian pas kita mau mengurus perizinan untuk anggrek ini pas berhadapan dengan sistem yang baru ini. Makanya perlu registrasi, ada badan hukum, kita harus punya akses internet untuk mengakses OSS itu harus melalui PPSP segala macam itu ya. Dan itu tetap menjadi konsen dan tanggung jawab dari kita semua untuk Pak Kepala Balai ya. Dan ini sedang berproses. Nah setelah kita diskusi ini nanti akan ada penandatanganan. Ini dokumen yang sebagai salah satu dokumen persyaratan yang terakhir untuk pengusulan mendapatkan perizinannya dari pemerintah. Lalu yang ketiga tadi ada aspek ekonomis dengan mempromosikan anggrek untuk upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian yang tadi ada saran untuk peningkatan kapasitas dengan kita coba mengajak pelatih dari luar untuk datang kemari sini melihat kira-kira apa yang bisa dibuat dari pengembangan anggrek ini sehingga itu meningkatkan nilai ekonomis anggrek itu sendiri ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan pada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke untuk kira-kira arahan-arahan yang bisa dilakukan dari kampung ini kan sudah ditetapkan sebagai wisata berpariwisata. Jadi destinasi atau tidak tujuan-tujuan wisata itu memang akan dikembangkan oleh pemerintah. Salah satunya kita lihat ini kan kalau dari luar itu cukup bagus, apalagi kalau pas tadi Pak Kepala Balai bilang anggreknya mulai mekar itu akan lebih bagus lagi ya, seperti begitu. Jadi saya pikir akan menarik dan berhubungan langsung dengan aspek pariwisata. Silakan Bapak Benhur. Baik, hormati Pak Balai serta jajaran hadir. Saya didampingi oleh Kabid Promosi dan Kasih Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Jadi lengkap kalau bicara promosi. Selesai kita dah. Karena dari Gasi dan Nambu itu ditetapkan menjadi warisan budaya Sunda. Ada 8 bupati, salah satu bupati Merauke Jayapura yang bisa mewakili. Tadi kita agak terlambat karena saya
bulan April dan berbunganya di bulan, dia mekar bunganya di bulan September. Maka April dan September itu pasti harus kita dari posisi pariwisata ya. Pasti saya akan menugaskan Ibu Kepala Bidang Promosi untuk siapkan paket terkait dengan kita datang untuk menikmati di tempat ini bagaimana keindahan anggrek itu berbunga, dan ini apalagi 27 tadi yang tidak ditemukan di tempat lain, hanya ada di sini. Begitu. Saya tadi juga diskusi dengan Pak Kepala bahwa kota ini kan magnet tersendiri untuk orang wisata. Tapi kemudian bagaimana kita menyiapkan untuk orang tidak hanya ke PLBN sana pasang gaya Madinah itu foto baru kirim gitu. Tapi bagaimana kemudian dia mau mampir gitu. Mau mampir di Yang Gandur, mau mampir di Rawa Biru, mau mampir di Wasur, tapi itu spotnya apa dulu yang membuat mereka mau mampir gitu. Kalau kita tidak siapkan sesuatu yang menarik untuk membuat mereka mampir, susah Bapak Ibu. Saya sempat bilang sama Pak Bupati begini, saya ada sedikit ide gila mungkin. Saya bilang, Pak Bupati, kalau PLBN Sota hanya begini terus, orang datang cuma pasang gaya di sana. Bupati tanya saya, terus bagaimana? Coba kalau misalnya kita bikin kebun binatang, sebelah situ baru kita bikin bangun wahana permainan air di situ di sebelah kirinya. Orang datang ke sana pasti, apalagi kalau keluar dia tunggu dia anak main air di situ, dia haus, dia lapar, dia belajar. Dia pergi kalau ada kebun binatang di situ, kemudian dia pergi ke sana bawa keluarga, bawa rombongan, dia beli makanan yang disiapkan, makanan binatang yang disiapkan oleh masyarakat itu. Dia pasti berlama-lama. Inilah konsep untuk kita membuat orang bisa nunggu di sana. Tapi kalau hanya pergi di PLBN, dia datang cuma foto masih gaya di situ baru dia pulang. Tidak belanja di situ. Oleh karena itu Wasur ini juga kita dorong seperti itu. Sehingga ada tempat yang kemudian orang sebelum ke Sota kita sudah kasih tahu, Bapak Ibu mau lihat anggrek yang bagus itu ada tempatnya di Wasur. Pasti dia akan, itu di sebelah mana? Begitu kira-kira. Kalau dia datang, nah kaitan dengan izin ini penting Bapak Ibu. Kalau orang dari luar Merauke kemudian datang, dia begitu lihat anggreknya mekar, bunganya bagus, dia beli. Kalau sudah ada izin berarti dia jalan tol bawa. Tapi kalau tidak ada izin, bagaimana ceritanya dia bisa bawa? Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kalau kemudian kami diundang untuk duduk berdiskusi hari ini. Sekalipun waktu yang sangat saya pikir di kantor itu kapan saja kalau saya ke Sota. Terakhir kemarin saya dari Ulilin, saya kukuhkan kelompok sadar wisata di Kampung Gayu, distrik Ulilin, karena itu ada objek namanya Rawa Cinta di situ. Nah saya kesana kunci, pulang juga terkunci. Jadi suatu saat saya akan cek dulu supaya kenapa masalahnya, kenapa itu belum kunci sama masyarakat. Begitu. Jadi sekali lagi Bapak Mama semangat untuk kelola ini ya. Ya, saya hanya perlu kepastian dua itu tadi, yang 2 kali Bapak Domin ya.
musim dia mekar gitu. Supaya itu juga jadi jualannya kita dokumentasi. Kemarin saya dengan Pak Bupati di Lampung 1, Pak Bupati baru serahkan bantuan 1 laptop dan kamera untuk adik-adik kita yang tergabung dalam generasi pesona Indonesia. Karena mereka itu yang nanti secara media sosial mereka akan mempromosikan pariwisata Merauke. Kemudian mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya identitas terkait dengan pariwisata Merauke. Kami ada buat sayembara, logo dan tagline pariwisata Pak. Sehingga nanti kita juga punya identitas kita seperti daerah lain yang memiliki logo pariwisatanya masing-masing. Nah, tema yang kita usung itu alam, sehingga apa kearifan lokal terkait dengan keunikan kita yang ada di alam Merauke ini kita bisa angkat. Mungkin itu saja karena sudah setengah 12 lewat sedikit. Nanti kita diskusikan Pak Wanto. Sekali lagi mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada hal yang tidak berkenan, tapi sebagai dinas yang ngurusin pariwisata dan kebudayaan saya tetap mensupport Bapak Ibu. Selamat siang. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa hal, termasuk penangkaran ini adalah pengembangbiakan dengan tetap mempertahankan kemunian jenis. Secara otomatis teman-teman di Bualas harus bisa mengkonsep di mana itu indukan, di mana anakan, di mana tempat pemijahan, mana yang baru diambil, mana yang tidak. Tetapi saya menyampaikan ini berdasarkan arahan dari Kepala Balai, silahkan dilakukan dahulu. Karena sebenarnya urutan dari perizinan, pimpinan kami sudah mengambil kebijakan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau secara aturan perizinan ini harusnya operasionalnya belum ada, berarti jangan ada aktivitas. Tetapi tetap kami mendukung, silahkan beraktivitas sambil jalan dilengkapi, proses itu dilengkapi. Jadi saya sudah tadi sedikit melihat tentang UKLUPL, nanti di situ mulai dari pengelolaan limbah, pengelolaan apapun itu disesuaikan aja. Setelah terbit izin dari aplikasi OSS, nanti teman-teman dari Bualas itu harus memiliki izin pengambilan untuk indukan lagi. Walaupun kenyataannya sudah memiliki, administrasinya memang seperti itu. Jadi nanti teman-teman kesini lagi untuk melakukan project berapa indukan. Makanya kalau saran dari saya secara teknis, barang yang sudah ada ini jangan ditambah dulu, karena yang ini saja sudah banyak. Dan sampai mengambil lagi dari alam. Bukan berarti kami, wah ini kita dilarang untuk mengambil dalam, karena yang di sini juga masih banyak. Terus untuk anakan juga saya tadi sudah melihat beberapa kali juga termasuk dengan nauman dan lain-lain, nanti disebutkan aja karena ada beberapa nauman yang sifatnya walaupun itu tidak permanen, tidak ada masalah, cuma mungkin lihat lagi ukuran-ukuran, karena beberapa ukuran contohnya anggrek itu ada yang anggrek tentu, ada yang anggreknya di skala itu memang besar. Jadi jangan sampai anggrek itu, karena kalau kita di SDA itu harus betul-betul memperhatikan apa ya istilahnya, kalau di Papua itu banyak. Kalau tumbuhan seperti itu jangan sampai jangan sampai naungan segini ini sudah mentok, itu tidak boleh. Seperti itu contohnya gitu. Ini nanti kalau diperhatikan walaupun itu kecil, tapi kalau di administrasi memang seperti itu. Jadi jangan sampai pohon atau tanaman atau anggrek itu merasa tertekan gara-gara naungan itu. Artinya seperti itu harus diperhatikan. Berikutnya untuk izin pengambilan atau indukan tadi nanti disesuaikan berapa jumlahnya, nanti didata, itulah yang dimohonkan. Besaran PNBP-nya berdasarkan jumlah yang dimohonkan. Ini sebagai informasi supaya ada clue bahwa nanti indukan itu ada pembayaran PNBP. Tapi pembayaran PNBP tidak terlalu besar, itu kecil saja. Tapi hitungnya per jenis. Jadi semakin jenis banyak, barangnya banyak, dia akan naik. Yang lain-lain nanti mungkin karena ini sifatnya teknis, nanti saya komunikasikan lagi teman-teman dari Papua. Mungkin dari kami itu saja sih, karena kan sudah jalan perizinan juga sementara itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tangan banyak.
baik. Saya pikir dari Bapak Domi kami persilakan. Setelah ini kita akan istirahat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin sholat, kami persilakan. Karena setelah ini kita akan makan siang juga. Setelah ini kita akan dulu berdiskusi lagi dan disampaikan oleh Bapak Ibu dan terutama terkait dengan politik terkait yang dilakukan pada saat ini, kemudian bagaimana komunikasi lagi supaya kita dapat untuk lebih aktif dalam bentuk pariwisata. Pikir itu ya, silakan Bapak Domi, ucapan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian yang direstui. Setelah itu kita akan istirahat. Bapak Ibu yang silakan. Bapak Domi Baik, silakan. Setelah itu kita terima akan kasih. tanda tangan. Waktu diberikan kepada saya. Sabang sampai Merauke, sampai hari ini juga kita masih duduk. Kita adalah orang kedua dari yang berkisah seperti ini. Jadi hidup dan mati ada di tangan orang kedua. Itu saja yang kami sampaikan, bahwa juga itu harus dengar itu untuk kelompok kami, bahwa apa ya itu menurut Anggrek. Ya kami orang kedua. Kita orang pertama dan kami orang kedua. Hati-hati dia mati di situ. Kalau tidak setia di tahu. Jadi itu saja. Tadi sudah kita dengar dari saran dari bapak-bapak yang ada. Oke, sudah jelas kok seperti di kelompok Anggrek Community. Sudah untuk ada beberapa apa dari marga, juga ada beberapa habis dari marga Blagasi, juga ada beberapa ya itu dari bagian saya seperti itu sudah hadir juga. Terima kasih kepada dari saudara rekan yang ada kami membuat panggilnya seperti itu ya. Terima kasih waktu kami kembali selamat siang. Kita berikan bahasa dari sekarang ini memang jalurnya agak sedikit itu, jadi sudah hampir 1 tahun ini Pak Kepala Balai saya juga minta maaf, sudah hampir 1 tahun ini mengurus proses perizinan dan memang cukup rumit. Dari Pak Kepala Balai bilang kalau kita akan menggunakan saja dengan proses begini pasti tidak akan mampu, karena perlu pihak-pihak yang bisa membantu. Pak Yogono juga sampaikan bahwa kita kalau sebagai wujud
untuk kelompok ini peduli terhadap proses-proses pemerintahan untuk membuat anggrek ini menjadi legal, maka kita sudah menyusun dokumen yang berproses dari tahun lalu. Silakan Bapak untuk menandatangani surat ini. Saya bacakan ya. Ini surat ditujukan langsung kepada Yang Terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ceki Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Mudah-mudahan jalurnya sudah tepat, Bapak dari KSDA, karena saya terus terang saja saya sekolah barang ini juga. Pemerintah dari jalur Bang Yarman bantu Mas, ini kira-kira bagaimana? Hanya ada sedikit untuk coba lihat lagi dengan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar, tetapi bukan berarti kita harus terhenti karena proses pemberian tetap jalan. Terima kasih juga dukungan dari pemerintah. Silakan Bapak untuk menandatangani dokumen ini. Ya. Langsung cap, langsung diserahkan kepada Bapak Kepala Balai. Dengar juga karena Bapak Kepala Balai pas mau berangkat, jadi kebetulan langsung seperti begitu. Mudah-mudahan dapat arahan juga dari pemerintah pusat sehingga prosesnya bisa selesai. Bapak langsung cap di sini dan langsung menyerahkan kepada Bapak yang tindih. Begitu. Baca pengen sedikit baru tindih. Oke, silakan langsung diserahkan kepada Bapak Kepala Balai untuk ditindaklanjuti dalam proses. Dari sini, Bapak. Pak Teguh, kami minta waktu untuk bisa bersama dengan Kepala Balai. Mudah-mudahan menjadi aspirasi sebagai masyarakat lokal yang membudidayakan potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan ya, begitu. Baik. Pak Bro temani. Oh iya sudah ini. Pak kan kita dikasih bonus. Bonus anggrek. Ya. Saya sudah bayar. Adik ada. Bagus. Yang penting disiram, Pak. Disiram. Silakan langsung. Nanti tinggal pakai ganda sil, yang ganda sil B bunga, ganda sil D daun. Jadi dia itu tinggal itu gitu. Mari penyerahan di sini. Yang mana? Sini ya. Foto sini. Iya, foto pasti. Ini aja ya. Mari. Mari. Oke, tadi di mana sekarang? Ada sudah. Ya. Burina. Buri. Iya. Bagi ini aja. Ada lagi yang kasih. Oke. Ya, ada lagi? Itu ada di sana. Ada Bapak. Dan kau bawa sekalian yang mobil kan? Iya. Itu kelinci itu. Itu anggrek kelinci.